Sebelum masuk kuliah, saya pernah bekerja di kantor sebuah bengkel modifikasi mobil. Ada seorang mekanik bernama Agung yang langsung mendekati saya, dan hanya setelah 2 hari bekerja, dia mengajak saya berkencan. Hubungan kami berkembang pesat seperti badai. Dia sepenuhnya memikat hati saya. Saya memperkenalkannya kepada semua teman saya, dan semua orang menyukainya. Tapi kemudian sesuatu yang buruk terjadi. Suatu malam, dia menelpon saya dan mengatakan bahwa dia mengalami kecelakaan dan tangannya patah. Dia bilang, dia tidak bisa bekerja untuk sementara waktu dan tidak tahu dari mana harus mendapatkan uang untuk menyewa rumah. Saya menawarkan bantuan dan mengatakan akan segera membawakan 20 juta untuknya. Saya sangat membutuhkan uang itu untuk tahun pertama kuliah, tetapi saya percaya dia akan mengembalikannya. Dan dia melakukannya. Minggu berikutnya, dia memberi saya 4 juta, lalu saya bertanya kapan dia bisa melunasi sisanya, dan saat itulah segalanya mulai memburuk. Dia tidak membalas pesan saya mencoba meneleponnya, tetapi tiba-tiba tidak bisa menghubunginya lagi. Saya menelepon teman sekamarnya, dan orang itu berkata Agung sudah pergi. Dia membawa semuanya, tempat tidurnya, barang-barangnya, semuanya hilang. Saya mulai panik. Kemana dia pergi? Saya menghubungi semua orang yang bisa saya hubungi untuk bertanya. Dan seseorang menutup telepon begitu saya menyebut nama Agung. Kemudian dia mengirimi saya pesan, mengatakan bahwa Agung berutang banyak uang kepadanya, dan dia tidak ingin mendengar apapun tentang Agung, kecuali itu adalah pesan yang menyatakan bahwa utangnya telah dilunasi. Saya sangat terkejut. Apakah sesuatu terjadi padanya? Beberapa hari kemudian, seorang temannya menelpon saya dan mengatakan bahwa dia pikir Agung menderita depresi berat dan telah mengikuti retret meditasi entah di mana untuk menenangkan diri. Oh, kedengarannya masuk akal. Maksud saya, dia selalu suka meditasi. Lalu suatu malam, ada ketukan di pintu. Sudah larut malam, dan saya berdoa, semoga itu Agung. Tetapi ternyata bukan. Itu adalah seorang wanita tua, dan saya tidak mengenalnya sama sekali. Dia menangis dan mengatakan bahwa dia adalah Ibu Agung, dan dia baru saja menerima kabar bahwa Agung telah meninggal. Aku menangis terseduh-seduh, dan kami hanya berdiri di sana berpelukan. Ibuku berkata Son berutang banyak, dan telah dibayar oleh sekelompok orang. Tidak, aku berteriak. Tidak mungkin itu benar. Son tidak berjudi, tapi itu kenyataan, dan aku harus belajar menerimanya. Dia sudah pergi. Dia tidak akan kembali, dan mereka juga tidak akan mengadakan pemakaman. Aku butuh waktu lama untuk pulih. Aku hampir tidak kuliah, tapi teman-temanku meyakinkanku bahwa itu akan baik untukku. Akhirnya, aku bertemu orang baru, seorang pria bernama An, dan kami segera menjalin hubungan yang serius. Aku menceritakan tentang Son padanya, dan dia sangat berempati. Setahun kemudian, An memesan perjalanan kejutan untuk ulang tahunku, dan akhirnya, aku mulai merasa benar-benar normal kembali. Dia menyewa mobil untuk membawa kami ke sebuah pondok dekat pantai, tetapi di tengah jalan, mobil itu tiba-tiba mogok. Kami benar-benar berada di tempat terpencil, jadi kami harus menelpon kemana-mana untuk mencari bengkel derek. Lebih dari 1 jam kemudian baru kami menemukan tempat yang bisa membantu, dan kemudian butuh waktu 30 menit lagi untuk diderek ke sana. Saat kami tiba, aku masuk dan duduk, dan aku tidak bisa tidak memikirkan Son. Terakhir kali aku berada di bengkel adalah saat kami bekerja bersama. An sedang sibuk berbicara dengan mekanik, lalu dia memanggilku. Sayangku, aku baru saja memberitahu mekanik bahwa kamu dulu bekerja di bengkel ini. Aku mendongak, dan kurasa aku berhalusinasi. Itu Son. Seluruh tubuhku kedinginan, dan aku benar-benar berpikir aku akan pingsan. An berlari menghampiriku dan bertanya, apakah aku baik-baik saja, dan aku memberitahunya bahwa itu adalah Son. Pasti Son. Aku mulai meneriakkan namanya, dan manajer datang dan bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku bertanya, Son sudah pergi kemana? Dia berkata tidak ada orang di sini bernama Son, lalu berbalik untuk bertanya kepada An, apakah aku perlu pergi ke suatu tempat untuk beristirahat. Mereka tidak mempercayaiku, tetapi aku bersumpah demi hidupku bahwa itu memang dia. Aku mengirim pesan kepada teman-teman lama Son dan berkata bahwa aku baru saja bertemu dengannya. Salah satu dari mereka segera membalas dan berkata dia mempercayaiku dan akan segera menyetir untuk mencoba menemukan Son. Namun, Anda tidak akan percaya apa yang terjadi. Dia sudah memperbaiki mobil kami dan membawanya pergi. Manajer itu menjadi marah dan memanggil namanya. Tono, kembali sini, atau saya panggil polisi. Dan saya berteriak bahwa namanya adalah Sarno, bukan Tono. Setelah itu, saya memutuskan untuk menelpon ibunya. Dia menjawab dan berpura-pura tidak mengenal saya,
lalu mengatakan bahwa putranya baik-baik saja, dan jelas bahwa otak saya bermasalah. Semuanya semakin aneh. Saya menelpon polisi dan menceritakan semuanya. Mereka mengatakan Sarno ada dalam daftar orang hilang mereka, dan mereka sudah mencarinya selama lebih dari setahun. Saya memberitahu mereka bahwa dia baru saja mencuri mobil kami dan memberi mereka nomor platnya. Mereka mengatakan akan berusaha mencarinya. Dan karena polisi percaya saya, An juga percaya, tetapi mereka tidak dapat menemukan Sarno. Namun, mereka mendatangi rumah ibunya dan ternyata dia telah berusaha menutupi putranya dengan membantunya berpura-pura mati karena dia terlilit banyak utang. Dia bahkan mengancam ibunya, mengatakan akan menjual rumah ibunya jika dia tidak kooperatif. Saya merasa sangat jijik. Cerita ini benar-benar gila. Ternyata, dia berkencan dengan saya hanya untuk menipu saya, dan selama ini saya pikir dia mencintai saya. Saya merasa sangat bodoh. Yah, pasti polisi akan segera menangkapnya. Maksud saya, mencarinya tidak begitu sulit, dan ketika mereka menangkapnya, dia akan berada dalam masalah besar. Dia berutang terlalu banyak uang kepada terlalu banyak orang. Sekarang, saya justru bersyukur mobil kami rusak. Jika tidak, kami tidak akan pernah tahu bahwa dia masih hidup. Namun, saya juga sangat kesal karena tas dan dompet saya ada di dalam mobil. Cerita saya sampai di sini, pastikan Anda berlangganan dan menyalakan notifikasi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa lagi.